Channel ini adalah tempat kita membaca novel dengan cara yang santai dan asik. Kali ini kita akan membaca novel berjudul Magic Chef of Ice and Fire, bercerita tentang perjalanan hidup seorang pemuda bernama Rong Nianbing. Mempelajari teknik sihir dan memasak secara bersamaan, akankah Rong Nianbing akan menjadi dewa emosi? Dan menjadi rekan Tang San sekaligus guru dari menantu Tang San di alam dewa. Jika kalian suka novel ini jangan lupa tekan tombol subscribe ya, subscribe itu gratis loh, tidak akan mengurangi pulsa Anda. Terima kasih. Magic Chef of Ice and Fire bagian ke-9. Orang tua berpakaian hitam menjadi tak berdaya. Saya sudah tua, meskipun keterampilan yang baik berawal dari pengalaman, tetapi kekuatan fisik tidak bisa dibohongi, tidak ada energi untuk mengumpulkan bahan yang baik, agar dapat menciptakan sesuatu yang baik. Katakanlah, dalam hidup saya, tidak banyak pekerjaan yang paling membanggakan. Sayangnya, dalam kehidupan ini, saya hanya memiliki pisau yang cukup bagus. Karena Anda ingin melihatnya, maka ikutlah, minta murid baru yang gemuk ini untuk mengikuti. Dia berkata, dia berbalik dan berjalan ke ruangan di belakang konter. Nianbing berjalan dan memeriksa setiap sudut konter, mengikuti lelaki tua berpakaian hitam dan berjalan ke ruangan. Begitu saya memasuki pintu, kepala Nianbing sekali lagi menunjukkan perasaan pusing. Sihir es batu Dewi es dan salju kali ini lebih intens, udara yang sangat dingin kali ini dia agak tak tertahankan dalam praktik sihir es, dan Nianbing secara tidak sadar menyentuh permata di lengannya. Saya sangat menghargai. Ada pembunuhan yang kuat, dan itu adalah pertunjukan penguasa. Dewa pertama di daratan. Lelaki berkulit hitam berjalan ke sisi lemari dan membuka pintu. Dia berkata, aku telah meninggalkan 7 pisau ini. Kamu lihat itu. Harganya 100 koin emas ungu. Ada 7 pisau tanpa sarung yang tergantung di lemari penyimpanan. Gaya masing-masing pisau berbeda. Di bawah iluminasi lampu minyak, cahaya dingin bersinar, dingin yang pudar terhanyut, dan ujung tajam pisau berwarna biru samar. Kilau, gayanya sederhana, tiba-tiba terlihat sangat jelas. Segera setelah pintu terbuka, tatapan Nianbing jatuh secara tidak sadar pada pisau paling kiri, dan itu tidak berkedip. Pisau itu paling tidak mencolok dan terpendek dari semua 7 pisau. Di bawah iluminasi lampu minyak, hanya pantulannya yang tidak mengkilap, bilahnya remang-remang, panjangnya sekitar 1 kaki dan 2 inci, pegangannya 5 inci, bodinya hitam, bentuk pisau yang ramping sangat indah, bilahnya lurus, ujungnya sedikit miring, dan bilahnya selebar 2 inci. Bagian belakang pisau terlihat sangat tebal. Alasan mengapa Nianbing tertarik padanya adalah karena auranya, itu adalah perasaan dari hati, seolah-olah pisau itu seharusnya miliknya, dan dinginnya batu Dewi es dan salju menjadi lebih kuat, seolah-olah memanggil. Melihat pisau itu Nianbing maju selangkah demi selangkah. Caji hanya ingin menahannya, tetapi ia dihentikan oleh lelaki tua berpakaian hitam itu. Lagi pula, itu pisaunya, biarkan ia memilihnya sendiri. Yah, kelihatannya seperti pisau anak ini. Keterikatannya baik, saya sudah punya keputusan sendiri. Dia hanya mengatakan bahwa Nianbing menuju ke pisau paling kiri di lemari penyimpanannya dan tidak bisa menahan nafas. Sangat jelas bahwa pisau ini terikat untuk memiliki kebaikan dan keburukan. Dalam nilai yang sama, sangat penting untuk memperhatikan panggilan pisau. Melihat Nianbing telah memilih yang paling tidak mencolok, Caji bingung dan merasa aneh. Memalingkan kepalanya untuk melihat lelaki tua berpakaian hitam itu, ketika dia ingin menawar pisau itu, teman lamanya pasti akan menunjukkan wajah sombong. Namun, ketika dia melihat ekspresi di wajah pria tua itu semakin dalam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Pada saat itu, pria tua berkulit hitam itu menatap lebar dan menatap tangan Nianbing. Bibirnya bergerak dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Orang tua itu tidak berpikir bahwa Nianbing akan mengambil pisau ini. Nianbing mengambil pisau yang tidak mencolok. Semakin dekat dengan pisau, terasa ada aliran dingin yang datang, yang membuatnya halus secara fisik dan mental, tetapi fluktuasi kekuatan magis dalam tubuh tampaknya lebih kuat. Pegangan pisau berulir dengan hati-hati dan terlihat ada lubang berbentuk berlian di gagang pisau. Ketika gagang pisau itu disentuh, tiba-tiba terasa bahwa sihir es di tubuh Nianbing sepenuhnya terhubung dengan pisau. Dengan perpanjangan lengan kiri, kekuatan sihir es tidak perlu berdenyut, dan mengalir secara alami,
dan seluruh tubuh pisau tiba-tiba memancarkan cahaya biru redup. Guru, aku akan memilih pisau ini. Nian Bing melambaikan pisau pendek dan mengeluarkan cahaya biru muda. Suhu di seluruh ruangan sepertinya sedikit menurun. Setelah memperhatikan wajah Caji yang melihat pancaran bilah pisau itu, kemudian ekspresi wajah lelaki tua itu dalam warna hitam, tidak bisa menahan senyum, berkata, "Kamu anak laki-laki gendut, sepertinya harus dihukum." Pisau kecil ini memiliki masalahnya. Pria tua berkulit hitam itu menatap Nian Bing dengan takjub. Tiba-tiba, tubuhnya melaju ke depan, dan kecepatannya seperti kilatan listrik. Dalam sekejap mata, dia datang ke depan Nian Bing, dan lelaki tua itu mengambil pisau pendek di tangannya. Saya dikejutkan oleh reaksi naluriah Nian Bing, pisau tangan kiri terbalik, ujung pisau ke arah orang tua hitam, napas dingin keluar, tapi sayangnya, tangan kiri bukan tangan kanan yang terlatih, dan pisau ringan tiba-tiba jatuh ke tangan lelaki tua berpakaian hitam. Nian Bing berkata, "Senior, apa yang kamu lakukan?" Caji bergerak ke sisi Nian Bing, memegang pundaknya dan berkata, "Pisau kecil yang patah, kamu sepertinya enggan memberikannya. Ada apa dengan pisau ini?" Laki-laki tua berpakaian hitam itu menghela nafas tanpa daya. "Sejujurnya, aku tidak mengira murid barumu yang gemuk akan memilih pisau ini. Ini yang terburuk dari 7 pisau." Caji mengerutkan dahinya. "Jika Anda memiliki pandangan yang berbeda, bagaimana mungkin itu buruk? Jika Anda tidak rela melepasnya, saya tidak akan mempersulit." Pria tua berkulit hitam itu merasa tidak enak. "Apakah Anda pikir saya tidak mau? Saya belum mengatakan apa-apa tentang kata-kata yang dibuat Huatian, karena saya mengatakan bahwa Anda telah memilih sendiri dan apa yang dipilih. Pisau ini memang yang terburuk dari 7 pisau. Terlebih lagi, itu ada hal yang belum aku jelaskan. Alasan mengapa ada cahaya, adalah alasan bagi muridmu. Jika aku tidak salah, muridmu harus mengolah sihir es. Kalau tidak, tidak mungkin untuk menselaraskan diri dengan pisau ini. Hantu tua, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar menemukan penerus. Seorang penyihir." Dia tersenyum, berkata, "Nasibnya saja, bedanya lebih buruk, lagi pula. Kamu bilang Nian Bing itu masih kecil, dan kemudian mengubahnya." Pria tua berkulit hitam itu berkata, "Aku belum selesai bicara. Meskipun pisau ini adalah yang terburuk dari 7 pisau, itu bisa dikatakan yang terbaik. Karena bahkan aku tidak dapat mengeluarkan kekuatan pisaunya. Pada awalnya, pisau dingin ini dibeli dari seorang sarjana pandai besi yang bangkrut, dan harganya hanya 1 koin emas. Pisau terbuat dari mineral khusus, sangat tangguh, dan yang paling aneh adalah dinginnya sendiri. Jika ada sihir es atau temperamen dingin, itu akan bersinar seperti yang sebelumnya, tetapi apakah Anda tahu mengapa saya mengatakan itu yang terburuk? Karena pisau ini tidak memiliki jiwa. Tidak ada jiwa." Caji melihat Nian Bing dan mengulangi kata-kata dengan suara yang sama. Matanya penuh keraguan. Pria tua berkulit hitam, yang ternyata namanya Huatian Dao berkata, "Ya, pisau ini tidak memiliki jiwa." Pria kecil yang gemuk, "Berapa umurku tahun ini?" Pria kecil yang gemuk, "Berapa umurku tahun ini?" Nian Bing awalnya menunggu lelaki tua berpakaian hitam itu menjelaskan. Ketika dia mendengar perpindahan topik, dia berkata tanpa sadar, Kamu harusnya sedikit lebih tua dari guruku." Hua Tiandao tertawa. "Pria gemuk kecil, kamu baik hati. Jika kamu seperti orang lain, aku takut dirimu akan mengatakan bahwa aku 10 tahun lebih tua dari gurumu. Tetapi kenyataannya, aku 3 tahun lebih muda dari gurumu. Saya telah mengembangkan dendam sejak saya masih kecil. Menurut keadaan normal, waktu terasa jauh lebih lambat daripada orang biasa. Namun, penampilan sekarang saya 20 tahun lebih tua dari usia yang sebenarnya. Mengapa? Karena ketika saya menampilkan kekuatan, dengan esensi darah sebagai jiwa, itu diintegrasikan ke dalam senjata. Metode ini mengambil kekuatan langit dan membuat penuaan semakin cepat sebagai hadiah. Pedang yang tidak memiliki jiwa pedang, meskipun bahannya bagus, tidak dapat mencapai ranah pamungkas. Oleh karena itu, meskipun materialnya adalah yang terbaik, tetapi kualitasnya adalah yang terburuk." Caji memastikan, "Dengan proses penempaan Anda, bentuk kembali pisau ini, dan berikan jiwa, bukankah itu baik?" Hua Tiandao tersenyum pahit. "Kamu bisa memikirkannya, aku tidak bisa memikirkannya. Tapi aku sudah mencobanya berkali-kali,
yaitu, aku menggunakan 9 kali pembakaran, aku tidak bisa membakar pisau ini. Bagaimana kamu memperbaikinya? Pemahaman tentang logamku tidak bisa mengetahui dari mana asalnya, dan hanya menyimpannya dulu. Tidak ada jiwa tanpa jiwa. Pokoknya, Anda hanya menggunakannya sebagai pisau dapur. Pisau ini tajam dan ironi, dan itu wajar untuk memotong sayuran. Selanjutnya, bagaimanapun, berhati-hatilah untuk tidak memotong talenan. Saat dia berkata, Hua Tiandao mengembalikan pisau itu ke Nian Bing. Ketika Nian Bing mengambil pisau, perasaan pisau menyatu dengan tubuhnya muncul kembali. Senior, apakah tidak ada cara untuk memberinya jiwa pedang? Hua Tiandao, tidak mungkin. Jika Anda dapat menemukan permata spiritual yang dapat ditanam dalam lubang di pegangan, bukan tidak mungkin untuk menggunakan batu sebagai jiwa. Mungkin lebih baik, hanya jika permata itu bukan yang terbaik. Itu akan sulit, semuanya tidak mudah. Di hati Nian Bing, apakah batu Dewi Es dan salju bukan permata? Ukurannya kelihatannya mirip dengan lubang di pegangan pisau. Ragu-ragu sejenak, Nian Bing mengeluarkan batu Dewi Es dan salju dari lengannya dan berkata, Senior, apakah kamu bisa menggunakan batu ini? Sekelompok cahaya biru muda, bersinar terang menuju celah bilah pisau, bahkan ketika masih terpisah dan tangan Nian Bing sedikit gemetar. Meskipun batu Dewi Es dan salju biasanya cemerlang, itu pasti tidak seterang hari ini. Batu dan pisau saling melengkapi satu sama lain dan tampaknya saling memanggil satu sama lain. Ini, wajah Hua Tiandao menunjukkan kegembiraan. Dia meraih batu Dewi Es dan salju dari tangan Nian Bing dan merasakan dinginnya es yang kuat di dalamnya. Dia tidak bisa menahan kejutan. Bagus, batu es terbaik. Pria gemuk kecil, dari mana Anda mendapatkannya? Nian Bing memandangnya dengan serius. Batu ini diberikan pada saya sebelumnya, dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Caji memandangnya dengan takjub dan berkata, apakah itu benar milikmu? Mengapa aku tidak mengetahuinya? Nian Bing menjelaskan. Guru, saya hanya tahu bahwa menggunakan permata ini untuk berlatih sihir lebih cepat. Anda belum bertanya kepada saya, tentu saja, saya belum mengatakannya. Senior, apakah ini bisa digunakan? Hua Tiandao perlahan-lahan menutup matanya dan merasakan spiritualitas batu Dewi Es dan salju. Suaranya sedikit bergetar. Ya, tentu saja. Panggilan mereka satu sama lain telah membuktikan segalanya. Ya Tuhan, Kau benar-benar sempurna. Dengan bahan yang begitu bagus, saya akhirnya dapat memperbaiki bilah surga. Memikirkan ini, hidup saya dikhususkan untuk penempaan. Saya akhirnya menunggu hari ini. Ikut dengan saya. Hua Tiandao dengan cepat bergegas keluar dari dalam. Mengajak Caji dan memandangnya. Dia menatapnya dengan tatapan tertegun. Dia berkata, ayo pergi, sepertinya muridmu beruntung. Ketika mereka datang ke halaman, tungku api di sudut telah dipindahkan ke tengah halaman. Hua Tiandao tidak tahu bagaimana harus menggerakkan pompa tungku api. Pompa terhubung ke bagian bawah kompor, dan menuangkan bubuk ke dalam kompor. Memalingkan kepala ke Nian Bing. Pria kecil yang gemuk, datang dan bantu aku menarik pompa. Meskipun api dari langit tidak dapat melelehkan pisau yang dingin ini, itu seharusnya dapat membuat teksturnya lembut. 9 api pembakaran, naik. Seluruh tubuh Hua Tian mengeluarkan uap panas, tetapi untungnya, Nian Bing ada di sisi lain kompor, sehingga tubuhnya tidak terkontaminasi oleh panas. Cahaya merah samar muncul di sekitar tubuh Hua Tiandao, tangannya menunjuk ke depan, dan lampu merah tiba-tiba melesat ke tungku. Api berkobar, tapi itu bukan api merah biasa, api itu putih dan seluruh halaman bersinar. Tarik pompa, Hua Tiandao berteriak. Tangan kiri mencubit ujung pisau yang dingin, dan mengulurkan pegangan ke api. Tangan kanan jauh dari api, dan 9 api pembakaran yang panas terus-menerus diinfuskan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat kekuatan pendendam, dan tiba-tiba saya tertarik padanya. Sambil menarik pompa kompor, Nian Bing menyaksikan Hua Tiandao. Kompor ini tidak tahu terbuat dari apa, meskipun nyala api di tungku jelas bersuhu sangat tinggi, tetapi bagian luar tidak terasa terlalu panas, hanya nyala api yang secara bertahap diubah dari putih menjadi terang, dan gagang pisau dingin sedang dalam proses pemurnian. Itu masih warna asli dan belum berubah. Di dahi Hua Tian, keringat halus mulai muncul, dan aliran udara merah di sekitar tubuh berangsur-angsur berubah menjadi terang. Api menjadi lebih hijau.
Ketika panas yang terpancar di sekitar tubuh Huatian benar-benar terang, nyala api telah berubah menjadi hijau tua dan terlihat sangat aneh. Dalam nyala hijau gelap ini, pegangan pisau dingin akhirnya mulai berubah. Warnanya mulai kemerahan, dan nyala api ditusukkan dari pangkal pegangan pisau. Di bawah kontrol yang dilakukan Huatian, panas tersebar merata di rongga. Dengan darah sebagai pemicu panas, 9 nyala api menjauh. Huatian Dao memuntahkan darah ke dalam api, nyala hijau gelap tiba-tiba menyatu, dan kemudian, hijau gelap langsung berubah menjadi merah cerah, nyala api naik lagi. Seluruh pegangan pisau dingin telah benar-benar berubah menjadi warna merah yang sama seperti nyala api. Pergelangan tangan Huatian bergetar, dan mengeluarkan batu Dewi Es dan salju, dan itu meluncur secara akurat di lubang gagang pisau. Pegangannya yang lembut mengeluarkan suara mencicit. Seluruh api redup dan lapisan biru warna cahaya melayang, dan kekuatan amarah mendesak naik ke langit. Huatian Dao meremas ujung pisau, dan tubuhnya tiba-tiba melintas ke sisi Nianbing. Seluruh kekuatan Huatian Dao sudah terkumpul, dan tangan kirinya membanting Nianbing. Nianbing hanya merasakan kekuatan yang kuat, dan pergelangan tangannya terasa panas. Tampaknya ada sesuatu yang mengalir keluar. Di sisi Caji melihatnya dengan jelas. Huatian Dao memotong urat nadi pergelangan tangan Nianbing dengan kukunya. Darah menyembur langsung pada batu Dewi Es dan salju dan lubang gagang pisau dingin. Darah cepat diserap oleh pegangan pisau, dan batu Dewi Es dan salju. Batu Dewi tertanam sempurna di pegangannya. Warna merah menghilang, dan pisau dingin berubah dari hitam asli menjadi kebiruan. Musim gugur seperti air, dan dinginnya bersinar. Pisau langsung terbang ke langit, setinggi 9 mil. Dalam sekejap, langit cerah, meskipun hanya sesaat, ia telah mewakili mahakarya ini. Asosiasi Penyihir. Di ruangan terbuka cabang Asosiasi Penyihir, seorang veteran pedang berbahu lebar, berdiri di atap serikat pekerja dan berdiri dengan tegap. Tubuh itu stabil seperti meteorit. Mata bintang yang dingin itu memandang ke kejauhan dan sepertinya memikirkan sesuatu. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa tidak jauh dari langit ada cahaya kebiruan. Tampaknya ada sedikit garis merah di udara dan warna kebiruan. Kekerasan yang dibawa oleh udara tajam begitu jelas sehingga dia merasakan sesuatu di hatinya. Mau tak mau aku kaget. Ketika kulihat lagi, aku telah kehilangan jejak cahaya kebiruan dan menghela nafas dingin. Darah para dewa lahir, apakah daratan tidak adil? Pedang panjang dari sarung kulit hiu hijau di pinggang bergerak sedikit, segera ketenangan telah dipulihkan. Orang tua mengenakan pakaian Cina menepuknya. Orang tua, Anda tampaknya takut. Dewa seperti apa yang dilahirkan? Bisakah Anda membiarkannya bangkit? Ketakutan. Kamu dan aku bersatu, dengan kekuatan seni bela diri kita, apakah masih takut pada seorang prajurit? Bahkan jika itu seorang prajurit dengan senjata hebat, kamu harus melihat siapa yang menggunakannya. Menara es. Di tengah-tengah bintang biru berujung 6 dengan diameter lebih dari 10 meter, cahaya biru naik, dan seorang wanita dengan rambut putih membuka matanya. Rambutnya putih seperti salju, tetapi wajah cantik itu seperti berumur 28 tahun, terutama sepasang mata birunya yang indah. Mata penuh dengan udara dingin, dan jubah putih berlapis emas di tubuhnya menunjukkan statusnya yang mulia. Mengangkat tangan kanannya, bola kristal transparan muncul di telapak tangannya. Ini adalah suara batu Dewi Es dan salju. Bukankah batu yang merupakan nafas Dewi Es dan salju itu dimusnahkan di Sungai Azure? Atas nama Dewi Es, bawa kembali nafas Dewi Es dan salju. Cahaya putih tiba-tiba muncul, dan lapisan kabut muncul di bola kristal, dan cahaya biru-biru tiba-tiba muncul di kabut. Bunyi berdenting terdengar, tangan wanita itu terkejut, dan bola kristal itu berubah menjadi serpihan yang jatuh di depannya. Napas yang baik dan sengit memang batu dari Dewi Es dan salju. Hei, ayolah. Suaranya tidak besar, tetapi tampaknya memiliki semacam fluktuasi kekuatan jiwa. Pintu besar terbuka, dan 2 wanita berjubah putih masuk dari luar. Mereka terlihat berusia 60 atau 70 tahun, dan wajah mereka berkerut dan sangat tua. Ada perintah. Pendeta Agung Dewi Es dan salju yang hebat. Wanita berambut putih itu melayang dan berkata, "Aku merasakan posisi batu Dewi Es dan salju, dan segera kirimkan 12 penyihir es dan salju ke menara. Kalian berdua secara pribadi akan memimpin tim menuju Ice Snow City."
Pastikan untuk membawa batu Dewi Es dan salju. Ambil kembali martabat Sang Dewi, segera bawa kembali batu Dewi Es dan salju. Iya, Pendeta Agung Dewi Es dan salju yang hebat. Kedua wanita tua itu meninggalkan ruangan setelah membungkuk. Pendeta Agung Dewi Es dan salju mengorbankan kedinginan di matanya, dan seluruh tubuh dilapisi kabut biru. Ling Er, mengapa kamu menderita? Apakah cinta begitu berat untukmu? Dengan kualifikasi Anda, jika Anda menerima semuanya pengajaran saya, tidak lebih dari 20 tahun, posisi pendeta agung ini akan menjadi milik Anda. Di toko pandai besi paralel, Hua Tiandao duduk di tanah dan terengah-engah, wajahnya pucat, tampaknya sangat lelah, tetapi mata tuanya yang keruh penuh dengan kegembiraan, menyaksikan kabut putih di pisaunya yang pendek mengembun menjadi tetesan embun, suara bergetar. Berhasil, sukses. Musim gugur embun putih air, pedang yang tiada taranya. Aku tidak berharap batu ini menjadi lebih kuat dari yang kubayangkan. Akhirnya aku menciptakan senjata dewa yang tiada taranya. Pedang itu akhirnya menjadikan saya dewa penempa dalam sejarah. Haha, hahaha. Nian Bing melihat pergelangan tangan Hua Tiandao dan bergumam, air mental, tolong ratakan lukanya dengan senyum lembut, penyembuhan. Sentuhan cahaya biru menyentuh luka di pergelangan tangannya, dan lukanya sembuh dengan segera. Meski bekas luka itu masih ada, darahnya sudah berhenti. Air sama dengan es, dan perawatan tingkat pertama sulit dilakukan. Hua Tian gemetar dan berdiri dari tanah, memandangi pisau di tangannya, dan matanya jatuh ke Nian Bing. Lelaki kecil, aku menempa pisau ini dengan darahmu. Di masa depan, hanya kau yang bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Anda harus baik pada pisau ini, terus terang, saya benar-benar tidak ingin memberikannya kepada Anda, sehingga pisau dewa menjadi pisau dapur, itu benar-benar mutiara yang indah. Caji tersenyum. Kamu buta, Nian Bing adalah muridku. Jika tidak ada batu es, kamu tidak bisa memperbaiki pisau yang begitu bagus ini. Jangan bicara omong kosong. 100mu ini untukmu. Caji berkata, dia mengambil dompet dari tangannya dan melemparkannya ke Hua Tian. Hua Tian mendengus dan melemparkan tas uangnya kembali ke Caji. Jadi pisau harta itu lahir, dan kamu dapat terkontaminasi oleh bau tembaga. Kali ini lebih murah. Namun, aku sarankan agar muridmu menggunakan kain untuk membungkus pegangannya. Jangan biarkan permata terlihat. Yang disebut dosa tidak bersalah. Jika Anda dirampok, itu akan menyia-nyiakan hasil kerja keras.